Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat enggak? Yang belakang kepanasan enggak? Panasan ya, tahan sedikit, kita nggak bakal lama kok. Ya kita nggak bakal sampai sore, paling sampai malam. Kalian tahu nggak kita bakal mendatangin siapa? Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak siapa narasumbernya? Siapa? Siapa? Jadi kita mendatangkan sosok inovatif tapi masih muda. Ya, Bu Dinda. Iya, tolong yang laki-laki yang lagi kepanasan mungkin ya. Iya, sambil mendengarkan yang ada di sini ya. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bu Hilya ya. Untuk Bu Hilya Dipersilakan naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kurang dengar yang sebelah kanan ibu. Coba dijawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang yang sebelah kiri ibu nih masih ngobrol nih. Dijawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih pagi, masih semangat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di lapangan SMA Budi Warna 1 dalam rangka kegiatan kokurikuler. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Redi Rudian SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warna 1, yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Fauzan selaku Wakil Kesiswaan SMA Budi Warna 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Budi Warna 1, serta anak-anak ibu siswa-siswi SMA Budi Warna 1 yang ibu sayangi, yang ibu banggakan. Baik, anak-anakku, ada yang tahu kita mau ngapain? Ada yang tahu kita mau ngapain? Kegiatan apa? Ibu ke depan. Kegiatan apa? Kegiatan kokurikuler. Oke, kalau dulu yang kelas 11, kelas 12-nya itu ada kegiatan yang namanya P5. Masih ingat? Masih. Nah, ini kegiatan kokurikuler ya. Tujuannya sama. Tujuannya untuk memperkuat ilmu pengetahuan kalian yang biasa ada di dalam kelas, sekarang dikuatkan dalam kegiatan kokurikuler, terutama berkaitan dengan penguatan karakter. Baik, ada yang tahu tema kita pada kokurikuler semester ini? Temanya apa sih? Bermasyarakat. Baik. Handphonenya boleh disimpan, gadgetnya disimpan dulu nak. Ya. Oke, gadgetnya disimpan dulu. Nah, kegiatan kokurikuler
ya, dilakukan untuk penguatan karakter yang kita usung dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu apa aja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi. Biar cepat. Ya, satu lagi ada yang namanya bermasyarakat. Nah, tema bermasyarakat ini penting untuk kalian dapatkan. Kenapa? Karena nanti setelah kalian lulus dari sekolah, kalian akan terjun ke masyarakat. Oke, untuk kali ini temanya bermasyarakat, namun topiknya berbeda-beda setiap jenjang. Untuk kelas 10, topiknya ada yang tahu apa? Kelas 10 topiknya apa? Ayo, jangan sampai kalian menjalankan kegiatan tapi tidak tahu tema yang kalian usung itu apa. Untuk kelas 10 ada temanya, topiknya itu toleransi antar umat beragama, ya. Motif nilai-nilai baik yang ada di kegiatan ini sampai nanti kepada siswa-siswi SMA Budi Warman. Tema kita apa sih? Tema kita yaitu adalah bermasyarakat. Topiknya adalah toleransi umat beragama, peduli lingkungan menuju saat paripurna, membangun kesadaran global, toleransi dan keberagaman budaya. Oke, kalian udah gak sabar gak mau ketemu sama orangnya? Halo, hai. Oke, ini dia Pak RT. Ada. Halo teman-teman dari SMA Budi Warman 1. Masih semangat banget nih kayaknya nih ya. Masih semangat banget nih. Walaupun panas tapi itu bukan menjadi penghalang pasti. Siap. Udah pada sarapan belum? Oh, nggak dapet MBG ya? Oh, belum dapat. Ya semoga hari ini dapat ya. Iya. Jadi gimana nih hari ini? Mungkin kita persilahkan duduk dulu ya Pak ya. Iya, selamat datang ke sekolah kami, Pak RT. Mana ini sekolahnya? Lalu bincang-bincang santai saja hari ini ya Pak ya. Siap. Ini masih semangat banget nih. Iya, pasti dong. Gimana kalau Pak RT mau ngadain quiz dulu? Quiz dulu kali ya. Tapi boleh nggak hadiahnya nanti menyusul? Soalnya Pak RT tadi mau bawa hadiah tapi lupa. Ya? Ada hadiahnya dong. Hadiahnya yang bikin ganteng. Bikin ganteng, bikin cantik. Yang cantik jadi Yang cantik jadi cantik. Yang cantik makin cantik. Kita mau mulai quiz dulu kali ya. Tapi saya belum nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Gimana kalau kita kasih satu mahasiswa ataupun bukan mahasiswa ini ya, satu pelajar untuk memberikan pertanyaan ke teman-temannya ya. Siapa nih ya? Siapa yang mau tanya nih? Terus kita kasih hadiah juga. Udah, sini dulu. Ini nanyanya seputar mata pelajaran aja ya, jangan susah. Tentang masyarakat. Oke. Sebelumnya Pak RT pengen nanya dulu, namanya siapa? Arya. Namanya sama. Semoga sama ya. Amin. Coba Mas Arya, apa yang kamu tahu soal bermasyarakat? Masyarakat itu ada RT, terus ada RT, ada warga lainnya dan sejajar-sejajar.
yaitu termasuk juga bermasyarakat, ya kan? Nah, kira-kira mau kasih pertanyaan apa nih buat teman-teman semua? Cara bermasyarakat baik dan benar itu seperti apa? Tuh. Cara bermasyarakat yang baik dan benar itu kita harus lakukan seperti apa? Yoga. Yoga mana yoga? Yoga, maju yoga. Ini nanti dicatat ya. Nanti dicatat ya. Udah, kamu mau turun apa masuk di sini? Mau turun aja. Nanti dicatat ya Arya, dapat stiker ganteng kamu. Coba cara bermasyarakat yang baik dan benar. Mematuhi aturan, Mati aturan apa nih? aturan bermasyarakat kayak kerja bakti mungkin sering bersosialisasi dengan warga setempat gitu, menjaga keharmonisan mungkin ya gitu. Ya itu sangat benar sekali ya. Itulah menjadi suatu bentuk kebermasyarakatan kita seperti gotong royong, kerja bakti ataupun toleransi. Paling penting ya itu toleransi. Oke. Terima kasih Bang Rara Yoga. Nanti hadiahnya menyusul ya. Sini dulu, kasih pertanyaan dulu satu. Di sini berdiri dulu di sini. Iya. Kasih pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Bagaimana cara agar toleransi itu tetap ada? Bagaimana cara agar toleransi itu tetap ada? Ya karena kan sebagian ini kan. Ini yang dari cewek nggak? Ini. Hah? Saya dulu ya. Oh, ini dulu, cowok dulu nanti cewek. Cowoknya udah ngantuk soalnya. Ya tadi. Ini. Namanya siapa? Mas Faruk. Iya. Turun aja turun. Nanti dicatat ya namanya ya. Mas Faruk punya pacar apa enggak di sini? Coba. Gimana tadi? Pertanyaannya Bang Yoga tadi ya. Gimana cara menjaga toleransi itu tetap ada? Tidak membedakan satu sama lain, saling menghormati antar umat yang beragama, terus tidak memandang sosial. Keren. Ini kayaknya udah pada tahu semua nih caranya bermasyarakat, Bu. Apa nggak usah bicara aja saya dia? Biar makin tahu kita. Oh, oke. Terima kasih Mas Faruk. Nanti dikirim ya. Ada pertanyaan lagi nih, satu lagi buat yang perempuan. Bagaimana caranya menyikapi tentang perbedaan antar umat beragama? Bagaimana kita mengajak warga yang tidak pernah saling berorganisasi, saling bermusyawarah? Nah, gimana caranya mengajak anak muda yang lainnya yang nggak mau ikutan berorganisasi di masyarakat? Nah, gimana coba? Mungkin di sini yang lebih aktif. Ini siapa namanya? Najila, kayaknya dari tadi temennya ramai banget nih. Najila, udah maju aja, kita akan jawab aja nggak mau. Nah, dibuka aja, mau deketin juga. Coba Najila, gimana caranya kita mengajak anak-anak muda lainnya untuk ikut berpartisipasi di masyarakat? Caranya dengan ngasih tahu lebih dalam tentang berorganisasi. Terus atau ngomong secara langsung kayak kata gitu. Dia perlu ngasih tahu tentang berorganisasi. Kasih Nadila, nanti kita lihat ya Nadila. Terima kasih. Ya, jadi memang kita kalau misalnya ada anak-anak muda yang nggak mau
ikut berorganisasi ya. Tentunya kita yang peduli dengan masyarakat, kita harus mengajak gitu. Dan ya kita ajak agar tidak merasa terasingkan, seperti itu. Itu menjadi suatu bentuk kebermasyarakatan juga. Oke, udah kali ya kuisnya ya. Tapi kok masih 4 nih apa Bapak? Ya, kurang satu lagi apa cukup? Satu lagi. Satu lagi mungkin Pak bisa dari. Kak Nadila mau kasih pertanyaan? Apa? Sini maju lagi dong. Nih, udah nunjuk aja. Yang sebelah sana belum sih Pak? Ya, sebelah sini sana Pak. belum. Gimana cara kalian efektif untuk apa sih? Ini aja cara Grogi ya dari bapaknya. Gimana cara kalian menemukan kebersamaan di lingkungan masyarakat? Sini dulu. Bagaimana caranya menimbulkan kebersamaan di lingkungan? Ayo sebelah sini dong, teman-temannya. Ayo siapa? Siapa nih? Apa yang di sini aja? Aku yang di belakang. Ayo silakan. Saya kasih tepuk tangan dong temannya. Ayo kasih tepuk tangan buat temannya. Dan semangat. Ini yang di belakang kasihan banget deh kayaknya di panas-panasan. Sebutin nama ya. Tadi soal apa Pak? soalnya gimana cara menimbulkan kebersamaan di lingkungan. Oke, kebersamaan di lingkungan ini berarti masuk ke kebermasyarakatan ya. Jadi untuk bermasyarakatan tuh kita bisa mulai dari RT dulu. Kita ada organisasi Karang Taruna atau nanti ada lomba 17-an tuh kita mikir. Jadi gak cuma anggota Karang Taruna aja. Jadi semua warga tuh berpartisipasi, berinteraksi. Jadi bisa menerima ide-ide baru. Sekalipun misalnya tetangga baru yang tadinya nggak kenal jadi kenal, memiliki banyak teman. Atau kita juga bisa kayak ngasih makanan atau oleh-oleh dari kita pulang kampung biar menambah teman, menambah tetangga. Gitu. Terima kasih. Keren banget jawabannya. Dulu. Ya itulah, kita harus merangkul yang baru maupun yang lama untuk selalu berpartisipasi di lingkungan sebagai bentuk kebersamaan kita di lingkungan. Terakhir, Bapak Ibu, buat yang anak-anak cowok nih kayaknya pada kemanasan, coba yang kena sinar matahari tunjuk tangan yang mau dikasih pertanyaan. Ini, ayo sini. Ya udah sini dulu, yang dapat skincare. Ini matematika aja ya. Ya enggak lah. Ini mau dikasih berapa kesempatan menjawab nih? 3. Ya udah, yang gampang-gampang aja kita. 1 tambah 0 kali 1. 1. Pintar. Udah semua. Orang 3 orang. Satu dong ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Udah Pak. Sudah. Gimana nih Pak dari kalian? Keren banget ya. Artinya anak-anak SMA di sini sudah paham sekali ya soal kebermasyarakatan dan yaitu selalu untuk terus kita apa ya namanya ya. Selalu kita perjuangkan dan selalu direalisasikan di lingkungan masing-masing. Halo ya, rumahnya Ahmad Suara nih gimana ya? Iya. Ini jarak. Jauh Pak, ke sini. Alhamdulillah agak sedikit jauh, tapi ya tadi ya alhamdulillah. Tapi tetap semangat ya Pak. Tetap semangat membuat. SMA Budi Warawiri 1 ya Pak ya. Betul sekali. Ya, langsung aja kali ya Bu Dinda ya. Kita tanya-tanya Pak RT dan pertanyaan pertama ya Pak ya. Bapak gimana sih bisa jadi ketua RT, menjadi ketua RT pada usia yang sangat muda nih Pak? Apa motivasi utama Bapak? Kenapa bisa menjadi ketua RT? Yang pertama ya karena mencalonkan diri ya. Ya, pertama sih
gak pernah terbayangkan sekali ya anak 19 tahun mau jadi ketua RT. Jadi saya waktu mencalonkan diri itu sekitaran umur 19 tahun. Dan ya memang awalnya tidak ada motivasi sekali, karena waktu itu 1 tahun yang sebelumnya itu kan ada acara 17-an. Kebetulan saya menjadi ketua panitia di acara tersebut gitu. Dan ketika RT yang sebelumnya mengatakan kalau tidak ingin menjabat lagi, sehingga warga itu menyorotin saya, udah hari aja lah menjadi ketua RT. Saya kira kan bercanda kan, tapi setelah saya berbincang-bincang dengan bapak-bapak, loh kok bener-bener disupport gitu, sampai saya diberi persiapan seperti ya menjadi ketua RT seperti apa, kerjanya itu apa, tugasnya apa, dan akhirnya karena prinsip hidup saya dari dulu itu ingin menjadi seorang yang bermanfaat, ya maka dari menjadi ketua RT lah saya bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Dan akhirnya saya 1 tahun ke depan saya mencalonkan diri, dan waktu itu juga memang ada calon lain. Jadi kalau misalnya anak-anak muda dia nggak tahu, jadi kalau RT itu pemilihannya lewat demokrasi, tapi kalau misalnya nggak ada calon lain itu aklamasi langsung terpilih. Dan alhamdulillah benar-benar warga itu membuktikan kalau benar-benar support yang muda untuk menjadi ketua RT. Dan waktu itu saya mendapatkan suara 126 suara dan paslon lain hanya 18 suara. Iya, banyak sekali. Dan yaitu saya sangat bersyukur sekali ya, karena mungkin anak-anak muda di luar sana tidak mempunyai kesempatan yang luar biasa itu gitu. Karena ketika saya main TikTok ternyata waktu komen anak-anak muda sebenarnya pengen mencalonkan diri juga sebagai ketua RT, tapi karena mereka tidak didorong sama yang lebih tua, sehingga banyak anak-anak muda yang mengurungkan niatnya untuk menjadi ketua RT. Ya, makanya saya sangat senang sekali dan terima kasih banyak kepada warga saya.